Belakangan ini banyak pemberitaan tentang perang Palestina dan Israel. Bahkan, pemberitaan itu menimbulkan perdebatan di negeri kita Indonesia. Berikut 5 fakta konflik Israel-Palestina yang harus diketahui. Sebelum lanjut, mari berlangganan dengan channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. 1. Konflik cenderung soal perebutan tanah. Meskipun secara umum digambarkan sebagai bentrokan yang memecah belah antar Islam dan Yudaisme, konflik Israel dan Palestina adalah salah satu yang berakar pada persaingan nasionalisme dan klaim teritorial. Pada abad ke-19, banyak negara yang menyerukan kemerdekaan sendiri di antara politisi dan pemikir yang mendukung nasionalisme. Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi, menyerukan pembentukan negara Yahudi saat ini. Ia dianggap sebagai bapak pendiri Zionisme. Sementara itu, bangsa Palestina yang pertama kali dikendalikan oleh otonom dan dijajah Inggris telah lama menginginkan negara Palestina merdeka. Akibatnya, konflik berpusat pada nasionalisme yang bertabrakan, dengan masing-masing pihak gagal untuk mengakui legitimasi klaim. 2. Masalah dimulai selama periode British Mandatory. Inggris menciptakan institusi berbeda untuk Muslim, Kristen, Yahudi yang menghambat komunikasi dan mendorong tumbuhnya perpecahan. Selain itu, menurut Balfour Declaration, Inggris memfasilitasi imigrasi orang Yahudi Eropa ke Palestina. Ini menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara kedua kelompok. Akibatnya, dalam periode antara 1920 sampai 1939, populasi Yahudi meningkat lebih dari 320.000 jiwa. Tidak seperti Yahudi Palestina. Orang Yahudi Eropa tidak berbagi pengalaman hidup yang sama dengan tetangga Muslim di Arab. Sebaliknya, mereka berbicara bahasa Yudais dan membawa serta budaya gagasan mereka sendiri, termasuk nasionalisme. 3. Perang Arab-Israel 1948 menjadi titik balik dalam konflik tersebut. Pada 1948, setelah bertahun-tahun meningkatkan ketegangan dan kegagalan upaya untuk membagi Palestina menjadi 2 negara oleh PBB, perang pecah antara Israel dan koalisi negara-negara Arab. Selama periode tersebut, Israel membuat deklarasi kemerdekaan dan secara resmi mendirikan negara Israel. Sehari setelahnya dinyatakan sebagai Hari Nafkah atau Hari Bencana oleh bangsa Palestina, perperangan terjadi selama 9 bulan dan Israel berhasil menguasai lebih banyak wilayah daripada sebelumnya. Bagi orang Israel, ini menandakan awal negara bangsa mereka dan realisasi keinginan lama untuk memiliki tanah air Yahudi. Bagi bangsa Palestina, itu adalah awal dari akhir, membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Sekitar 700 warga Palestina mengungsi selama perang, melarikan diri ke negara-negara tetangga Arab. 4. Melakukan pemberontakan terorganisir pertama. Intifada adalah 2 pemberontakan Palestina melawan Israel. Yang pertama terjadi di akhir tahun 1980-an, yang kedua di awal tahun 2000-an. Pemberontakan tersebut merupakan reaksi Palestina terhadap penganiayaan dan penindasan yang dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun. Kemarahan yang meningkat ini memuncak pada tahun 1987 ketika sebuah mobil sipil bertabrakan dengan sebuah truk IDF. 4 warga Palestina tewas, memicu gelombang pasang protes. Bangsa Palestina menggunakan beberapa taktik dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi dan politik seperti boikot institusi Israel, penolakan untuk membayar pajak Israel, atau bekerja di pemukiman Israel. Israel menanggapi dengan keras. Jam malam diberlakukan, rumah Palestina digeledah, dan membatasi persediaan air. Sebanyak 1.962 orang Palestina dan 277 orang Israel tewas selama kekacauan itu. 5. Palestina diatur oleh otoritas Palestina dan Hamas. Sebagaimana ditetapkan oleh Oslo Accord 1993, Otoritas Nasional Palestina atau PNA diberikan kendali pemerintahan atas sebagai Gaza dan West Bank. PNA dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas. Saat ini Palestina diatur oleh 2 organisasi. PNA sebagai besar mengontrol West Bank, sementara Hamas menguasai Gaza. Pada 2006, Hamas memenangkan mayoritas dalam pemilihan Dewan Legislatif. Sejak itu, hubungan yang retak antara kedua fraksi tersebut telah menyebabkan kekerasan, dengan Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007. Konflik antara Israel dan Palestina hingga saat ini masih berlanjut. Terbaru, bentrokan terjadi di luar kota Yerusalem ketika puluhan ribu jamaah muslim sedang sholat di Masjid Al-Aqsa pada malam suci Lailatul Qadar.
Mari kita berdoa untuk saudara kita di Palestina. Semoga tidak ada korban jiwa, baik anak maupun para wanita.